Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anya Uzan Kasma, NPM 193404155. Saya dari kelompok 1 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama saya sendiri, yang kedua ada Fitri, yang ketiga ada Iklima, yang keempat ada Farhah, dan yang kelima ada Lucy. Kelompok 1 akan menjelaskan tentang identitas nasional. Saya sendiri akan menjelaskan tentang pengertian identitas nasional. Identitas sendiri memiliki arti sebagai ciri yang dimiliki setiap pihak yang dimaksud sebagai suatu pembeda atau pembanding dengan pihak yang lain. Sedangkan nasional atau nasionalisme memiliki arti suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Identitas nasional dalam konteks bangsa cenderung mengacu pada kebudayaan, adat istiadat, serta karakter khas suatu negara. Sedangkan identitas nasional dalam konteks negara tercermin dalam simbol-simbol kenegaraan seperti Pancasila, bendera merah putih, bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia, semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika, dasar falsafah negara yaitu Pancasila, konstitusi atau dasar hukum negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945, serta bentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Pahlawan-pahlawan rakyat yang pada masa perjuangan nasional seperti Patimura, Hasanuddin, Pangeran Antasari, dan lain-lain. Dengan terwujudnya identitas bersama sebagai bangsa dan negara Indonesia dapat mengikat eksistensinya serta mendapatkan daya hidup sebagai bangsa dan negara yang merdeka. Berkedaulatan dalam hubungan internasional akan dihargai dan sejajar dengan jati diri serta kepribadiannya. Rasa solidaritas sosial, kebersamaan sebagai kelompok dapat mendukung upaya mengisi kemerdekaan. Dengan identitas bersama itu juga dapat memberikan motivasi untuk mencapai kejayaan bangsa dan negara di masa depan. 2. Faktor pembentuk identitas nasional. Faktor pembentuk identitas nasional terdapat 2 faktor penting, di antaranya faktor primordial dan faktor sakral. Faktor primordial adalah ikatan kekerabatan dan kesamaan suku bangsa, daerah, bahasa, dan adat istiadat. Faktor sakral adalah faktor yang dapat berupa kesamaan agama yang dianut oleh masyarakat atau ikatan ideologi yang kuat dalam masyarakat. Setiap warga negara perlu memiliki kesadaran akan arti pentingnya penghargaan terhadap suatu identitas bersama yang tujuannya adalah menegakkan Bhinneka Tunggal Ika atau kesatuan dalam perbedaan, suatu solidaritas yang didasarkan pada kesatuan. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang sifat identitas nasional. Identitas nasional merupakan jati diri suatu bangsa yang bersifat dinamis dan khas yang menjadi pandangan hidup suatu negara untuk mencapai cita-cita dan tujuan hidup bersama. Pada era globalisasi ini, eksistensi bangsa-bangsa sedang dihadapkan oleh tantangan yang sangat kuat oleh kekuatan internasional, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Apabila suatu negara tidak memiliki atau tidak mempertahankan identitas nasionalnya, maka bangsa tersebut akan goyah dan terombang-ambing oleh tantangan zaman. Bangsa yang tidak menjaga identitas nasionalnya, maka bangsa tersebut akan kacau, bimbang, dan memiliki kesulitan untuk mencapai cita-cita dan tujuan hidup bersama. Oleh karena itu, identitas nasional mutlak diperlukan agar suatu negara dapat mencapai cita-cita dan tujuan hidup bersama. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan antara identitas nasional dengan karakter bangsa. Identitas kebangsaan atau political unity merujuk pada bangsa dalam pengertian politik, yaitu bangsa negara. Bisa saja dalam negara hanya ada satu bangsa atau homogen, tetapi umumnya terdiri dari banyak bangsa atau disebut dengan heterogen. Karena itu, negara perlu menciptakan identitas kebangsaan atau identitas nasional yang merupakan kesepakatan dari banyak bangsa di dalamnya.
Identitas nasional dapat berasal dari identitas satu bangsa yang kemudian disepakati oleh bangsa-bangsa lainnya yang ada dalam negara itu atau juga dari identitas beberapa bangsa negara. Kesediaan dan kesetiaan warga bangsa negara untuk mendukung identitas nasional perlu ditanamkan atau dikembangkan terus-menerus. Warga lebih dulu memiliki identitas kelompoknya sehingga jangan sampai melunturkan identitas nasional. Di sini perlu ditekankan bahwa kesetiaan pada identitas nasional akan mempersatukan warga bangsa itu sebagai satu bangsa dalam negara. Sebagai warga negara Indonesia, kita perlu mengetahui proses terjadinya pembentukan negara ini sehingga dapat menambahkan kecintaan kita pada tanah air. Para pendiri negara Indonesia atau the founding father menyadari bahwa negara Indonesia yang hendak didirikan haruslah mampu berada di atas kelompok dan golongan yang beragam. Hal yang diharapkan adalah keinginan hidup bersatu sebagai satu keluarga bangsa karena adanya persamaan nasib, cita-cita, dan karena berasal dalam ikatan wilayah atau wilayah yang sama. Kesadaran demikian melahirkan paham nasionalisme, paham kebangsaan yang pada gilirannya melahirkan semangat untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Selanjutnya, nasionalisme memunculkan semangat untuk mendirikan negara bangsa dalam merealisasikan cita-cita, yaitu merdeka dan tercapainya masyarakat yang adil dan makmur. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang penting bagi pembentukan bangsa Indonesia antara lain yang pertama, adanya persamaan nasib, yaitu penderitaan bersama di wilayah penjajahan bangsa asing lebih kurang selama 350 tahun. Yang kedua, adanya keinginan bersama untuk merdeka, melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Dan yang ketiga, adanya kesatuan tempat tinggal, yaitu wilayah Nusantara yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Yang keempat, adanya cita-cita bersama untuk mencapai kemakmuran dan keadilan suatu bangsa. Negara Indonesia tidak terjadi begitu saja. Kemerdekaan Indonesia diraih dengan perjuangan dan pengorbanan. Terjadinya negara Indonesia merupakan proses atau rangkaian tahap yang berkesinambungan. Rangkaian tahap perkembangan tersebut digambarkan sesuai dengan keempat alinea dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Secara teoretis, perkembangan negara Indonesia terjadi sebagai berikut. Yang pertama, terjadinya negara tidak sekadar dimulai dari proklamasi, tetapi adanya pengakuan akan hak setiap bangsa untuk memerdekakan dirinya. Bangsa Indonesia memiliki tekad kuat untuk menghapus segala penindasan dan penjajahan suatu bangsa atas bangsa lain. Inilah yang menjadi sumber motivasi perjuangan atau disebut dalam alinea 1 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, adanya perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan. Perjuangan panjang bangsa Indonesia menghasilkan proklamasi. Proklamasi barulah mengantarkan ke pintu gerbang kemerdekaan. Jadi dengan proklamasi tidaklah selesai kita bernegara. Negara yang kita cita-citakan adalah menuju pada keadaan merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur yang terdapat dalam alinea 2 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang ketiga, terjadinya negara Indonesia adalah kehendak bersama seluruh bangsa Indonesia sebagai suatu keinginan luhur bersama. Di samping itu adalah kehendak dan atas rahmat Allah yang Maha Kuasa ini membuktikan bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius dan mengakui adanya motivasi spiritual yang terdapat dalam alinea 3 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, negara Indonesia perlu menyusun alat-alat kelengkapan negara yang meliputi tujuan negara, bentuk negara, sistem pemerintahan negara, undang-undang dasar negara, dan dasar negara. Dengan demikian, semakin sempurna proses terjadinya negara Indonesia terdapat dalam alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, berdasarkan kenyataan yang ada, terjadinya negara Indonesia bukan melalui penduduk, pemisahan, penggabungan, pemecahan, atau penyerahan. Bukti menunjukkan bahwa negara Indonesia terbentuk melalui proses perjuangan atau revolusi. Dokumentasi proses perjuangan dan pengorbanan dalam pembentukan negara ini tertata rapi dalam unsur produk hukum negara ini, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Wawasan kebangsaan yang kita anut sebagai kepribadian bangsa adalah wawasan kebangsaan yang berlandaskan Pancasila, yaitu wawasan kebangsaan yang berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa. Dan oleh karena itu, memiliki landasan moral, etika, dan spiritual, serta yang berkeinginan untuk membangun masa kini dan masa depan bangsa yang sejahtera lahir dan batin, material dan spiritual di dunia dan di akhirat. Dapat pula dikatakan bahwa Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa dan negara Indonesia pada hakikatnya bersumber kepada nilai-nilai budaya dan keagamaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagai kepribadian bangsa. Jadi, filsafat Pancasila itu bukan muncul secara tiba-tiba dan dipaksakan oleh suatu rejim atau penguasa, melainkan melalui suatu fase historis yang cukup panjang. Pancasila sebelum dirumuskan secara formal yuridis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar filsafat negara Indonesia. Nilai-nilainya telah ada pada bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari sebagai suatu pandangan hidup, sehingga materi Pancasila yang berupa nilai-nilai tersebut tidak lain adalah dari bangsa Indonesia sendiri. Untuk poin selanjutnya yaitu poin kelima, yaitu proses berbangsa dan bernegara sebagai identitas nasional. Pengertian bangsa sendiri adalah sekelompok besar manusia yang memiliki persamaan nasib dalam proses sejarahnya, sehingga memiliki persamaan watak dan karakter yang kuat untuk tinggal bersama di suatu wilayah tertentu untuk membentuk suatu kesatuan nasional. Nah, negara sendiri memiliki arti suatu wilayah di mana terdapat sekelompok manusia yang melakukan kegiatan kepemerintahan. Adapun pengertian bangsa dan negara menurut beberapa ahli, salah satunya pengertian bangsa menurut Otto Buffer. Bangsa adalah suatu persatuan perangai yang timbul dari persamaan nasib. Sedangkan untuk pengertian negara menurut Profesor Mr. Sunarko adalah organisasi masyarakat di wilayah tertentu dengan kekuasaan yang berlaku sepenuhnya sebagai kedaulatan. Nah, itulah beberapa pengertian bangsa dan negara menurut para ahli. Negara sendiri hakikatnya memiliki beberapa hakikat. Nah, yang selanjutnya ada sifat-sifat negara. Yang pertama, ada sifat negara yang memaksa. Yang kedua, ada sifat negara monopoli. Nah, yang ketiga, ada yang mencakup semuanya. Jadi ada negara yang juga memiliki sifat memaksa dan juga monopoli gitu. Nah, untuk selanjutnya ada teori terjadinya negara. Nah, proses terjadinya negara secara teoritis terbagi menjadi 3. Yang pertama, teori hukum alam. Nah, kondisi alam tempat tumbuhnya manusia yang terus berkembang dan membutuhkan aturan dan ketertiban hingga membentuk suatu pemerintahan dan menjadi negara. Nah, jadi negara tersebut bisa terjadi karena kondisi alam di mana tempat tumbuhnya mereka yang akhirnya berkembang dan kemudian membentuk suatu pemerintahan. Nah, yang kedua, teori ketuhanan. Nah, menurut teori ketuhanan ini segala sesuatu terjadi karena kehendak dan ciptaan Tuhan. Nah, untuk yang kedua ada unsur deklaratif, yaitu pengakuan dari negara lain. Jadi, jika suatu negara ingin dikatakan bahwa wilayah mereka itu termasuk kepada negara, termasuk sudah tercatat sebagai suatu negara, maka harus ada pengakuan dari negara yang lain. Ya. Terus sifat dari unsur deklaratif itu sifatnya menyatakan, jadi bukan unsur yang mutlak. Selanjutnya ada hakikat negara. Nah, untuk hakikat negara, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, negara mempunyai pengertian yaitu organisasi di suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Kemudian, negara adalah kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, yang mempunyai suatu kesatuan politik berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. Kemudian, ada beberapa unsur-unsur negara. Nah, yang pertama, unsur konstitusi atau unsur pembentuk. Negara sendiri dibentuk oleh beberapa hal, yaitu 1, rakyat.
Rakyat itu adalah orang-orang yang bertempat tinggal di wilayah tersebut. Yang kedua, wilayah, yaitu daerah yang menjadi kekuasaan negara tersebut. Yang ketiga, pemerintah, yang mana pemerintah itu adalah penyelenggara negara yang memiliki kekuasaan menyelenggarakan pemerintahan di negara tersebut. Sehingga untuk membentuk suatu negara itu harus ada 3 hal tersebut: rakyat, wilayah, dan pemerintah. Nah, untuk faktor selanjutnya yaitu adanya kesatuan tempat tinggal, yang mana kesatuan dalam wilayah Nusantara yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Kemudian adanya cita-cita bersama untuk mencapai kemakmuran dan keadilan sebagai suatu bangsa. Untuk poin selanjutnya ada cita-cita, tujuan, dan visi negara Indonesia. Negara Indonesia sendiri memiliki cita-cita mewujudkan negara yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, hal tersebut sesuai amanat Alinea 2 pembukaan Undang-Undang 1945, yaitu negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kemudian tujuan negara Indonesia selanjutnya yaitu terjabar dalam Alinea 4 pembukaan Undang-Undang 1945. Secara rinci sebagai berikut. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Adapun visi bangsa Indonesia adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju, sejahtera dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang didukung oleh manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Nah, kemudian untuk proses berbangsa dan bernegara sendiri melalui beberapa tahapan. Seperti bermula pada zaman sebelum kemerdekaan, lebih berorientasi pada perjuangan dalam melawan penjajah. Nah, proses berbangsa dan bernegara akhirnya mulai berkembang sejak Sumpah Pemuda dan dikumandangkan ke seluruh Nusantara. Nah, dalam periode selanjutnya, secara nyata, proses kehidupan berbangsa dan bernegara ini dipersiapkan kemerdekaan Indonesia pada masa pendudukan Jepang, yaitu dengan dibentuknya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dan puncaknya adalah ketika proklamasi kemerdekaan. Proses kehidupan berbangsa dan bernegara akhirnya terbentuklah ketika proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945 pada tanggal 17 Agustus. Nah, untuk teori selanjutnya adalah teori perjanjian, yang mana manusia menghadapi kondisi alam dan menimbulkan permasalahan yang bisa memusnahkan mereka bila mereka tidak mengubah hidupnya. Akhirnya mereka bersatu untuk mengatasi tantangan dan menggunakan persatuan dalam gerak tunggal untuk kebutuhan bersama. Jadi bisa dikatakan negara bisa terbentuk itu karena manusia menghadapi suatu persoalan dan akhirnya mereka memutuskan untuk bersatu. Jadi mereka bisa menyelesaikan masalah tersebut bersama-sama. Nah, untuk selanjutnya ada faktor-faktor penting bagi pembentukan bangsa, yaitu salah satunya bangsa Indonesia. Jadi beberapa faktor penting dalam pembentukan bangsa Indonesia yaitu 1. Adanya rasa senasib, yaitu ada rasa penderitaan bersama di bawah penjajahan asing kurang lebih selama 350 tahun atau 3,5 abad yang sempat dilakukan oleh Belanda. Yang faktor selanjutnya adanya keinginan bersama untuk merdeka, melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Jadi karena mereka ada keinginan untuk merdeka, mereka pun akhirnya bisa membentuk suatu kebangsaan, bisa membentuk suatu persatuan yang akhirnya menjadi bangsa Indonesia. Nah, jadi pada intinya keberadaan bangsa Indonesia ini tidak lahir begitu saja. Namun lewat proses panjang dengan berbagai hambatan dan rintangan, kepribadian jati diri serta identitas nasional Indonesia dapat dilacak dari sejarah terbentuknya bangsa Indonesia dari zaman kerajaan sampai adanya kolonialisme, imperialisme yang masuk ke Indonesia sendiri.
Nah, nilai-nilai Pancasila sudah ada sebenarnya sejak zaman dahulu. Tidak hanya pada era kolonial atau pasca kolonial, proses terbentuknya nasionalisme yang berakar pada budaya ini menurut Muhammad Yamin diistilahkan sebagai fase nasionalisme lama. Nah, seperti itulah kemungkinan proses terjadinya bangsa dan negara Indonesia ini yang nantinya akan menjadi identitas nasional. Terima kasih. Jadi, kesimpulan materi yang telah disampaikan oleh kelompok 1 yaitu identitas nasional merupakan kepribadian atau jati diri suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Identitas nasional ini mengacu pada kebudayaan, adat istiadat, dan ciri khas. Identitas nasional dalam konteks negara yaitu mengacu pada simbol-simbol atau kenegaraan seperti Pancasila. Identitas nasional terdiri dari bahasa Indonesia dan bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Yang kedua adalah bendera yaitu bendera merah putih, lagu kebangsaan Indonesia yaitu Indonesia Raya, lambang negara yaitu Pancasila, semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika, dasar falsafah negara yaitu Pancasila, konstitusi hukum dasar negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945, bentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, konsepsi wawasan Nusantara, kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.